Selamat pagi Bu Yuvita. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Sehat. Sehat. Iya, saya senang bertemu Bu Yuvita hari ini. Iya. Oh iya, hari ini Bu Yuvita akan melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya mau coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Oh boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati. Yang pertama itu prosesnya sudah sesuai dengan alur terpa belum? Paham ya alur terpa? Kemudian yang kedua, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coaching? Kemudian yang ketiga, mendengarkan respon dan jawaban dari coachee saat coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan kepada coaching. Kemudian yang berikutnya adalah sudah ada prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi atau Oke. Oke. Sebelumnya saya mau tahu ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yuvita saat coaching nanti. Oke. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini itu tidak lepas dari kompetensi inti Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi coachingnya ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, betul Bu. Di antara ketiganya itu kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik itu mau diobservasi sama Bu Yuvita? Oke, baik Bu. Jadi yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu saja Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian coaching ini, coach itu mendapatkan solusi atas permasalahannya dan mengetahui langkah-langkah penyelesaiannya gitu Bu. Berarti tujuan pengembangan yang diinginkan adalah mengetahui langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan coaching. Iya Bu. Oke, jadi itu nanti akan dilakukan Bu Yuvita saat melakukan coaching ya. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya Ya. dan nanti setelah coachingnya selesai, nanti kita ngobrol lagi. Oke, siap Bu Nurul. Oke, selamat menjalankan aktivitasnya. Siap. Selamat pagi Bu Tata. Gimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Yuvita, baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya Bu Tata ya. Iya. Saya dengar Bu Tata hari ini mau menceritakan sesuatu. Apa ini yang mau disampaikan Bu Tata? Iya nih Bu, saya itu punya ganjalan. Ganjalan. Jadi ini terkait teman-teman guru saya di sekolah Bu. Saya itu merasa guru-guru di tempat saya itu masih monoton dalam mengajar. Jadi setiap kegiatan pembelajaran selalu metodenya ceramah, dan ceramah. Menurut saya hal seperti itu harusnya dirubah ya Bu, mengingat sekarang kan teknologi sudah maju. Jadi kayak udah nggak zamannya lagi metode kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi Bu Tata merasakan bahwa di sekolah Bu Tata itu guru-guru hanya mengajar dengan metode ceramah. Betul seperti itu kan Bu Tata? Iya Bu, Anda kan anak-anak zaman sekarang ini kan butuh variasi dalam pembelajaran, sehingga mereka itu tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya Bu. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Tata pada obrolan kita siang ini nih, pagi ini? Saya sih berharapnya saya bisa menemukan cara agar guru-guru di tempat saya itu melakukan perubahan dalam cara mengajarnya teman-teman saya di sekolah itu. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang diinginkan Bu Tata? Saya pengennya guru-guru itu menggunakan beberapa metode sih yang sudah mungkin saya searching juga. Itu
itu dalam mengajar sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu tidak terkesan monoton seperti itu Bu. Oke. Jadi ya pembelajaran yang ideal menurut Bu Tata itu seperti itu ya. Nah, misalkan kalau pembelajaran yang ideal itu memiliki level 10, kira-kira poin berapa pembelajaran di sekolah Bu Tata saat ini? Kalau sekarang sih saya merasa itu masih di level 5. Hmm, Jadi masih ya level 5 itu yang enggak yang jelek banget juga enggak, yang bagus banget juga enggak. Jadi masih di tengah-tengah seperti itu. Oke, Tapi baik. ya seperti itulah. Ya. Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti ini tadi, Bu Tata ingin menaikkan kualitas pembelajaran di tempat Bu Tata tidak? Ya pengen Bu, tadi kan karena sekarang kan zaman sekarang anak-anak butuh pembelajaran modelnya yang baru. Jadi saya pengen kalau tadi kan di level 5, saya pengen naiknya nggak jauh-jauh sih, level 7 aja. Oke, Udah baik. ada peningkatan sedikit seperti itu. Oke, untuk menuju level tersebut, kira-kira langkah apa aja nih yang mau dituju, dilewati Bu Tata? Saya pengen ada mentoring atau pendampingan. Oke, kira-kira ada strategi lain nggak nih yang mau diterapkan? Kalau saya sih pertama mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi mungkin bisa ada workshop gitu Bu untuk Oh iya. guru-guru seperti itu. Oke. Jadi mengusulkan ke kepala sekolah. Oh gitu. Dari dua cara tadi ya, beberapa cara tadi ya. Kira-kira yang mana dulu nih yang mau dicoba Bu Tata? Mungkin antara mentoring dengan workshop, saya coba mentoring dulu karena kalau mentoring itu lebih personal. Jadi lebih praktis juga dan tidak membutuhkan banyak waktu dan banyak biaya juga seperti workshop. Jadi Oke. mungkin saya lebih ke mentoring dulu. Jadi kapan Bu Tata akan memulai melakukan hal ini? Mungkin secepatnya sih Bu dalam minggu-minggu ini mungkin ya Bu ya. Jadi biar semakin cepat semakin baik seperti itu. Ada nggak mungkin rekan Bu Tata yang mau membantu dalam melakukan perubahan ini? Saya pengennya sih mengajak rekan, ada satu rekan itu Bu Triwi, itu guru TIK, itu bisa membantu saya dalam melakukan mentoring pada teman-teman guru karena kita mempunyai visi yang sama untuk guru-guru seperti itu. Nah, oke, baik Bu Tata. Hari ini kita sudah mencapai ujung dari pertemuan kita hari ini ya. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa ini yang sudah Bu Tata dapatkan? Saya merasa lega sih Bu, unek-unek saya sudah tersampaikan, saya dapat gambaran kira-kira langkah apa yang saya lakukan untuk tadi mengatasi masalah yang saya sampaikan ke guru kita dari tadi. Baik, saya tunggu kabar berikutnya ya Bu Tata ya. Saya ingin dengar cerita Bu Tata telah menerapkan langkah-langkah yang direncanakan pada hari ini. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu Yuvita sudah mendengarkan cerita saya hari ini ya Bu ya. Oke, baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Bu Yuvita. Selamat siang Bu Nurul. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Tata ya? Ya, Bagaimana hasil coachingnya tadi? Apakah sudah bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan? alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu. Baik. Tadi saat supervisi, saya kan sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yuvita, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Oke, baik Bu. Jadi saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur delta. Nah, saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan
tersebut. Gitu, Bu. Oh, baik. Menurut saya sebagai observer di Bu Yuvita sudah bagus sekali, bahkan luar biasa begitu ya. Dalam mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan tujuan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobotnya, sehingga Kuci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Luar biasa. Selain itu, Bu Yuvita tadi juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kompetensi apa lagi yang nantinya akan dikembangkan Bu Yuvita berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan itu tadi dilakukan? Oke, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan belum ya, sehingga saya bisa menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh Koci, sehingga Koci mampu menyelesaikan atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dia sendiri, Bu. Bagus, luar biasa. Tadi saya lihat Bu Yuvita sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga, karena saya lihat tadi Kuci sudah bisa menyampaikan masalah dan Kuci juga sudah mampu menemukan sendiri solusinya, gitu ya. Namun luar biasa nggih, Bu Yuvita ini lebih menggali lagi, mau lebih menggali lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Semoga nanti untuk kedepannya Bu Yuvita lebih bagus lagi dalam melaksanakan uji. Oke Bu Yuvita, saya kira cukupkan itu saja. Semoga nanti kedepannya ada peningkatan untuk melakukan coaching. Oke, baik Bu Nurul, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Tata. Bagaimana Bu Nurul kabarnya hari ini? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu Tata. Semoga Bu Tata juga sehat ya hari ini. Iya Bu, sedang sehat. Nah Ibu, ini kan sebelum nanti Bu Nurul melakukan coaching dengan Bu Yuvita ya, ini sebelum kita melakukan coachingnya sebagai tahap prasupervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Nurul nih ya. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi pada coaching nanti, coach dan coachi akan saya amati ya Bu ya. Jadi nanti Bu Nurul dan Bu Yuvita akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Penilaiannya yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Nurul nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi. Di sini coachinya Bu Yuvita. Dan juga yang terakhir, bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Coachnya di sini Bu Nurul. Nah, saya juga mengingatkan Bu Nurul nanti untuk jangan lupa untuk ada 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, ya Bu. Siap. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Nurul adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nurul kembangkan untuk coaching kali ini? Ya Bu Tata, untuk coaching kali ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu Tata. Ya, berarti ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Bu Nurul. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Bu Nurul observasi pada coaching kali ini?
Untuk kompetensi yang spesifik nantinya yang ingin saya observasi, yang ingin diobservasi begitu ya, itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Tata. Oh ya, berarti dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, baik. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu Nurul ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini itu apa Bu? Di indikator ketercapaiannya untuk coaching. Untuk coaching kali ini saya ingin nanti coach saya, Bu Yovita, itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, Bu Tata. Oh iya ya, berarti memang nanti supaya coachingnya menemukan solusi begitu ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Nurul. Demikian untuk pra supervisi kali ini. Setelah ini Bu Nurul bisa melakukan tahap coaching dengan Bu Yovita sebagai coachingnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Tata. Ya, nanti setelah coaching kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan pasca observasinya ya Bu ya. Siap. Oke. Makasih Bu Nurul. Selamat siang Bu Yovita. Selamat siang Bu Nurul. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, ceria banget. Iya, harus ceria Bu. Ya, ini salah satu kesenangan. Ngomong-ngomong lama nggak ketemu ya? Iya, kapan ya terakhir kita ketemu ya? Iya, udah lama banget. Lokal Karya kemarin ya? Iya. Tumben ini Bu, kayaknya mau ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Gini Bu, saya itu pengen cerita terkait kegiatan saya di kelas itu loh. Saya itu terkendala dengan kegiatan anak-anak. Jadi saya tuh nggak bisa membuat kelas itu kondusif. Anak ketika saya ngomong, anak tenang itu kok kayaknya susah gitu. Nanti tenang tapi nanti rame lagi. Nah itu loh kendala saya di sana. Oke, baik. Berarti kan Bu Yovita mengalami masalah di kelasnya ya, anak-anak yang kurang kondusif. Oke, kira-kira apa ya yang nantinya dari percakapan ini yang mau Bu Yovita ambil begitu? Sini saya ingin, karena kemarin saya mungkin monoton ya Bu ya. Setelah itu saya pelajari kok mungkin saya perlu menerapkan beberapa metode yang berbeda agar anak itu tidak bosan. Jadi pengen ada variasi ya, variasi di metode pembelajaran. Nah, kemudian Bu, kalau nanti misalnya ada perubahan itu yang mau dicapai Bu Yovita, perubahan terhadap siswanya tadi, misalkan itu skala 10, kira-kira mau dirubah menjadi sekarang berapa dan nanti yang mau dirubah itu menjadi berapa ya? Untuk sementara ini karena proses itu kan tidak langsung dari 1 sampai 10 kan tidak. Iya. Jadi saya paling tidak anak ke skala 6 dulu agar mereka bertahap paham gitu dulu aja. Dari sekarang mencapai skala berapa? Sekarang masih di skala 6 Bu. Dari target saya kan tadi 10, tapi saya ingin bertahap dulu dari itu. Target saya sementara ini ke skala 7. Nah, nanti saya akan lihat perkembangannya, dan saat ini saya sedang berada di skala 6. Oh, sekarang berada di skala 6, mau naik di skala 7. Kira-kira selain dari model pembelajaran tadi, ada nggak alternatif solusi yang lainnya? Kalau selain tadi strategi yang mau saya ubah ya Bu ya, mungkin saya ingin pendekatan ke anak tersebut. Jadi kamu kenapa? Jadi mengajak dia untuk ngobrol. Kenapa ketika pelajaran kok ngobrol tidak mendengarkan saya gitu loh. Jadi saya ingin mendekati dia, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi
saya bisa tahu keadaan anak tersebut seperti itu. Berarti kan menanya langsung kepada siswa ya, Iya. yang menjadi penyebabnya itu apa. Kira-kira Bu, siapa yang bisa untuk membantu Bu Yovita dalam rangka tadi ya, kan sudah ada dua alternatif Iya. langkah ya tadi. Yang pertama dengan metode pembelajarannya, kemudian yang kedua dengan menanya langsung kepada siswa. Kira-kira Bu Yovita ada teman yang bisa diajak untuk mengurai permasalahan itu? Iya, karena di sini kan saya mengajar PAI ya Bu ya. Saya akan meminta bantuan kepada teman yang lebih senior dari saya, yaitu Pak Aris, untuk membantu mengkondisikan siswa tersebut. Karena saya kan ini mengajar kelas bawah, mungkin sebelumnya Pak Aris sudah mengajar kelas ini. Iya, kelas belum ya. Sebelumnya, berarti sebelumnya sudah mengajar anak-anak ini. Saya baleni Bu. Untuk kegiatan ini sepertinya saya akan meminta bantuan kepada Pak Aris, karena Pak Aris kan sebelumnya mengajar di kelas rendah. Nah, ini di kelas tinggi. Saya di kelas tinggi ini mungkin kan Pak Aris sudah berpengalaman untuk menangani anak ini, bagaimana caranya, begitu. Berarti memang Pak Aris dulu sudah pernah pegang anak-anak Iya. ini ya. Oke. Baik Bu Vita, berarti kan nanti mau berkolaborasi dengan teman yang lainnya ya dalam Iya. hal ini nanti bersama dengan Pak Aris untuk menangani permasalahan yang ada di kelasnya Bu Vita. Iya. Oke. Iya Bu Vita, dari percakapan ini apa yang Bu Vita dapatkan? Paling tidak saya sudah memiliki gambaran rencana apa yang akan saya lakukan gitu. Salah satunya itu tadi dengan mengganti strategi atau metode pembelajaran dan bertanya kepada rekan gitu. Ya, Bu Vita, alhamdulillah ya, berarti kan sudah ada pencerahan untuk Iya. menyelesaikan permasalahannya. Silahkan nanti, misalkan itu mau diprioritaskan, prioritas yang alternatifnya yang pertama bersama kolaborasi dengan Pak Aris Iya. atau dengan metode pembelajarannya Iya. dulu. Milih salah sisi yang milih diprioritaskan salah yang mana? Mungkin saya akan memilih dengan metode pelajaran dulu Bu. Kalau dari metode tadi anak-anak kok masih riweh, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, berarti kan yang alternatif pertama adalah mencoba untuk merubah metode pembelajaran. Iya. Oke, Bu Yovita, semoga nanti ke depannya sudah ada penyelesaian masalah ya, anak-anak lebih kondusif dan pembelajarannya lebih efektif lagi. Nah, silahkan nanti untuk dilakukan dan dicoba alternatifnya. Saya tunggu nanti pertemuan yang akan datang, kita ngobrol lagi ya. Siap, Bu. Bagaimana nanti hasilnya. Siap. Oke, selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Bu Bata. Ibu tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Yovita ya Bu? Iya Bu. Nah, bagaimana Bu hasil coachingnya tadi, apakah sudah berjalan lancar seperti itu? Iya Bu, tadi alhamdulillah sudah bisa berjalan lancar untuk coachingnya. Oke, baik. Tadi kan saat prasupervisi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Iya, baik Ibu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi dari coachingnya, dan saya juga meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Begitu Bu Tata. Oke, baik. Jadi sudah melakukan semua ya Bu ya tadi yang sudah di pra-observasi tadi. Ya, menurut saya juga sebagai observer tadi Ibu Nurul sudah bagus sekali, malah sudah menjalankan coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah,
dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi. Selain itu, Ibu juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Iya, terima kasih Bu Tata. Sama gini Bu. Sebelum kita akhiri, ada satu lagi nih pertanyaannya. Kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, Bu Tata. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ketika coaching lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya dengan kompetensi itu saya berharap nanti akan bisa menggali lebih dalam ya permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Sehingga kucing mampu menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Oke ya Bu, luar biasa sekali ini Bu Nurul saya lihatnya nih ya. Tadi saya juga lihat Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi coach juga sudah bisa menyampaikan masalahnya dan coach sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Namun Ibu luar biasa sekali, ingin lebih menggali lagi ya Bu ya. Baik, semoga nanti kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Saya cukupkan sekian ya Bu Nurul, terima kasih atas waktunya. Iya Ibu, terima kasih sudah mau. Baik, selamat pagi Bu Tata. Selamat pagi Bu Yuvita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, semoga Bu Yuvita juga sehat ya Bu ya. Oke, ya alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu Bu Tata hari ini. Hari ini Bu Tata mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, nanti rencananya setelah ini saya melakukan coaching dengan Bu Nurul. Oke, nah sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke Bu Tata tadi. Boleh nggak nih? Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Baik, nah nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya. Yang pertama itu sudah sesuai belum nih dengan alur Tirta. Kemudian apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachee. Kemudian yang ketiga, mendengarkan respon dan jawaban dari coachee dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan. Nah, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, ya Bu, siap Bu. Nah, sebelum saya mau tahu nih kompetensi apa yang ingin Bu Tata kembangkan pada saat coaching ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching kali ini tidak lepas dari kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya nanti Bu Nurul tadi. Baik, jadi Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi coaching ya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Iya Bu, benar sekali. Nah, di antara ketiga itu kira-kira kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, berarti ada 2 ya yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach ya. Iya, benar Bu. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaian itu apa? Nah, tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Ya, indikator ketercapaian dari coaching nanti, saya berharap coach atau Bu Nurul di sini mendapatkan solusi atas permasalahannya. Lalu coach bisa mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dan nanti akan kita bahas di coaching nanti. Oke, gitu. Jadi indikatornya coach bisa menemukan solusi permasalahan sendiri ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih jawabannya Bu Tata. Silahkan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah coaching selesai kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, selamat siang Bu Erta. Sudah buka info di grup ya? Yang mana ya Bu ya? Itu loh Bu, tentang lomba penulisan karya ilmiah inovasi pembelajaran. Awal bulan nanti harus
kirim naskahnya. Bu Arta juga ditunjuk kan? Oh iya iya ya Bu, iya iya. Ayo kita siapkan Bu, kita sama-sama siapkan ya Bu yuk. Gimana ya Bu ya? Sebenarnya kan saya itu ingin minta pertimbangan Bu Arta. Ya, oh minta pertimbangan apa ya Bu? Atau kita ini bahas sekarang itu ya? Oh, oke. Begini Bu, saya kan membutuhkan pertimbangan Bu Arta terkait lomba karya tadi Bu. Sepertinya saya nggak ikut saja Bu. Loh, bener kenapa Bu? Kok nggak ikut? Tidak, tidak ada apa-apa sih Bu. Tapi saya mundur saja Bu. Oh, kan Bu Nurul sudah bersedia, pada waktu itu juga sudah ditunjuk. Terus kenapa kok mau mundur? Iya, benar Bu. Tapi setelah saya pikir-pikir, lebih baik saya batalkan saja Bu. Rasanya ragu dan tidak mampu Bu. Bentar, sebenarnya ini apa tuh yang membuat Bu Nurul ragu-ragu dan merasa tidak mampu sampai mau mundur ini? Iya. Saya itu merasa tidak bisa menulis dengan baik Bu. Bu Nurul kan sudah ditunjuk oleh kepala sekolah ya Bu ya. Artinya Bu Nurul itu dipandang punya kemampuan. Jadi jangan disia-siakan ini kesempatan ini nih. Bu Nurul harus yakin kalau Bu Nurul bisa. Tapi saya itu belum pernah ikut lomba penulisan karya ilmiah Bu. Menurut saya nggak jadi masalah sih Bu, belum pernah. Karena semua juga pasti diawali dari belum pernah. Jadi ini justru akan jadi pengalaman yang berharga loh Bu buat Bu Nurul. Ayo semangat semangat. Sebenarnya memang begitu Bu, tapi saya juga takut tidak bisa membagi waktu Bu, karena ada beberapa tugas yang lainnya. Alah, kalau soal waktu, saya yakin Bu Nurul bisa membagi waktu dengan baik. Kan sudah terbukti, setiap ada tugas, Bu Nurul pasti menyelesaikannya dengan baik. Jadi, menurut Bu Arta, saya tetap ikut lomba ya Bu ya? Iya dong Bu, ikut, ayo semangat. Baiklah, saya akan coba, saya akan berusaha. Nah, begitu dong Bu. Terus kira-kira nih menurut Bu Nurul nih, apa yang mau jadi rencana Bu Nurul selanjutnya? Iya, saya akan mencoba melanjutkan menulis Bu. Saya sudah mengumpulkan beberapa referensi materi. Oke, bagus sekali, mantap nih udah sampai mengumpulkan materi. Apa terus yang membuat Bu Nurul yakin ini dengan rencana Bu Nurul itu apa? Sebenarnya saya itu kan senang berinovasi ya Bu ya. Jadi saya akan menulis pengalaman dalam berinovasi itu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan penelitian. Nah itu sudah malah bagus itu langkahnya Bu. Jadi sudah mulai menulis pengalaman, lalu sudah melakukan penelitian. Nah kira-kira nih kapan nih Bu Nurul akan mulai penelitiannya nih? Mungkin minggu ini ya saya akan selesaikan bab 3 dan insya Allah minggu depan saya akan mulai penelitian ya Bu. Ya alhamdulillah. Terus berarti rencana Bu Yuvita akan penelitian sendiri atau dengan teman ini rencananya? Saya akan kolaborasi dengan Pak Aris Bu, karena kan kami sama-sama mengajar di kelas kecil ya. Wah, top sekali nih Bu Nurul nih. Jadi Bu Nurul nggak jadi mundurkan diri loh. Iya Bu, minggu depan saya akan mulai penelitian, saya akan berusaha menyelesaikan tugas ini Bu. Wah mantap sekali Bu Nurul ya. Selamat melakukan penelitian Bu Nurul. Saya akan menunggu karya Bu Nurul nih. Terus sekarang kan sudah tadi rencana-rencana. Sekarang bagaimana cara Bu Nurul menjaga komitmen Bu Nurul ini agar tetap pada porsinya? Iya, saya akan berusaha tetap berkomitmen dengan rencana saya supaya berjalan dengan lancar dan saya akan buat jadwal kerjanya. Wah, mantap sekali nih. Setuju ya Bu Nurul. Yuk kita berjuang bersama-sama ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Arma, saya jadi tidak ragu lagi untuk punya semangat baru lagi. Baik ya nih. Setelah kita ngobrol nih tadi ya, gimana perasaan Bu Nurul nih setelah adanya obrolan kita ini tadi Bu Nurul? Iya, saya merasa ini Bu Arta lebih bersemangat lagi untuk terus melanjutkan penelitian saya dan saya juga akan mengikuti. Ya, jadi Bu Nurul, semoga kedepannya apa yang menjadi harapan dan tujuan Bu Nurul bisa berjalan dengan baik dan sukses ya Bu. Iya, terima kasih sekali Bu Arta atas waktunya dan saran-saran yang diberikan kepada saya ya.
Siap Bu Nurul, sama-sama. Senang bisa membantu Bu Nurul. Mari kita lanjutkan lagi obrolan kita yang lain. Siap Bu Arifah. Semangat ya Bu. Selamat siang Bu Tata. Selamat siang Bu Yuvita. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nurul ya? Iya Bu, benar sekali. Ya baik. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, tadi coachingnya tadi berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik. Tadi pada saat pra-supervisi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian untuk coaching ya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Ya baik Bu. Jadi tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasar hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Begitu Bu. Oke, baik. Nah, menurut saya sebagai observer, tadi itu sudah bagus sekali dengan menjalankan coaching sesuai dengan alur delta. Nah, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, selain itu, Ibu juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Terima kasih Bu Yuvita. Nah, sebelum kita akhiri dengan satu pertanyaan lagi nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga nanti saya bisa menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi coaching, sehingga coaching mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, wow, bagus, luar biasa sekali. Tadi saya lihat Bu Tata sudah mengajukan pertanyaan berbobot karena saya lihat tadi coach sudah bisa menyampaikan masalahnya dengan baik dan coach sudah menemukan sendiri solusinya. Dan ini luar biasa ini Bu. Nah, sehingga tadi Bu Tata bisa menggali lebih dalam lagi. Oke, gitu ya. Baik, semoga nanti kedepannya Ibu lebih baik lagi ya. Saya ucapkan sekian.